Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala dengan nikmatnya, dengan taufiknya dan hidayahnya mengumpulkan kita di masjid yang tercinta ini. Percayalah bahwasanya duduknya kita kali ini adalah rahmat dari Allah, adalah dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu semua, hati kita tidak akan cinta terhadap masjid, hati kita tidak akan cinta terhadap ilmu. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah buku Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Kita kalau flashback kembali, menengok ke belakang, kita mengetahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari surga karena dosa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang beliau untuk mendekati sebuah pohon, mendekati saja tidak boleh, Pak, apalagi memakan buah dari pohon tersebut. Akan tetapi iblis tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam kalau digoda terus menerus, kalau dibujuk terus menerus, bahkan disumpahi, saya bersumpah, maka Adam akan tergoda. Akhirnya benar tergoda, makan dari pohon tersebut dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tadinya itu tidak dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi gara-gara tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, dia berbuat dosa, dia diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan sebagai makhluk yang terhina, lagi terkutuk. Kita tahu bahwasanya dalam perang Uhud, Nabi SAW terluka, giginya patah, mukanya berdarah-darah, para sahabatnya meninggal, Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, Mus'ab bin Umair meninggal, Sa'ad bin Rabi' meninggal. Semua gara-gara apa? Gara-gara dosa. Dosa dari kaum pemanah yang Nabi SAW perintahkan untuk tidak turun dari gunung, tapi mereka turun. Tapi semua itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Dosa itu pasti ada efeknya. Dan kita harus sering untuk mendengar nasihat, untuk mendengar tausiah, agar kita hatinya hidup, agar kita itu menganggap bahwasanya dosa itu serius, bukan perkara yang remeh. Gara-gara kita hatinya itu kurang sensitif, kita menganggap dosa adalah mainan, kita menganggap bahwa dosa adalah candaan. Ternyata tidak. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang pembagian dosa menjadi dosa kecil dan dosa besar. Ini sepertinya kok ada beda, Pak, ya, mic-nya. Setelannya kayaknya berubah ya. Tidak nyaman kayaknya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pecah suaranya, Pak, ya. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hikmah itu membagi dosa tidak satu bagian saja, akan tetapi di sana ada dosa kecil, di sana juga ada dosa besar.
Dosa kecil istilahnya adalah as-saghair. As-saghair. Dosa besar diistilahkan dengan al-kabair. Yang pertama dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Dosa kecil adalah dosa yang tidak sampai pada tingkat dosa besar. Gampil panggil. Dosa kecil apa? Dosa yang tidak sampai pada tingkat dosa besar. Contohnya apa? Pandangan yang tidak sengaja melihat misalkan jenengan laki-laki melihat perempuan yang menarik kok dilihat, itu belum masuk dosa besar. Nabi SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la tutbi'in nadrota an-nadroh. Jangan engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain. Maksudnya apa? Kalau satu sudah kena, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Nah, itu larangan. Tapi tidak ada ancaman di situ menunjukkan kalau itu dosa kecil. Ucapan yang kurang baik itu masuk dosa kecil. Kesalahan-kesalahan yang ringan yang tidak disertai ancaman khusus dari syariat itu juga dosa kecil. Baik. Disebut kecil kenapa? Karena dibandingkan dengan dosa besar. Kenapa dikatakan dosa kecil? Karena dibandingkan dengan dosa besar dia kecil, Pak. Baik. Sebentar. Kayak boten nyaman Pak suaranya nggih, benten nggih. Benten kali biasa nih. Kayaknya kena ain. Kemarin saya puji soalnya, Pak. Kemudian yang kedua, dosa besar. Apa itu? Dosa besar. Dosa yang memiliki ancaman keras dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ancaman dosa itu keras. Contohnya apa? Kesyirikan, durhaka kepada orang tua, perzinahan, riba, pembunuhan, sumpah palsu, memakan harta anak yatim, menggolimi orang lain. Nah, ini dosa-dosa besar. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil dari dosa itu secara globalnya itu apa. Nah, sekarang apa dalil dari Al-Quran yang membagi bahwa dosa itu ada kecil, ada dosa besar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat 31 Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau seandainya kalian jauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, maka kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Jadi termasuk penghapus kesalahan-kesalahan kita adalah kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya kan? Berarti dalam ayat ini di sana ada dosa besar, di sana ada dosa yang tidak besar, yaitu sayyiat. Ini dalil dari ayat Al-Quran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa kecil. Dalam ayat ini An-Najm ayat yang ke-32 Allah membagi dosa itu ada dosa besar dan dosa kecil. Nah, di sana ada pemahaman yang salah tentang pembagian ini. Ya kan, tentang pembagian ini. Apa itu? Gara-gara mendengar itu dosa kecil, akhirnya dalam hati ada timbul penyakit meremehkan dosa tersebut. Wah, dosa cilik ya ora apa-apa. Ya kan? Wah, iki orang ancaman wis ora masalah, ya kan? Lah seperti itu ada penyakit meremehkan. Padahal para ulama kita, ulama salaf, justru sangat takut terhadap dosa-dosa kecil. Karena penyakit meremehkan tersebut, khawatirnya nanti malah tidak ditaubati. Bahkan penyakit meremehkan itu bisa lebih besar dibandingkan dosanya itu sendiri.
Ya kan? Kenapa? Baik, ada sebuah hadis Nabi SAW yang intinya bahwasanya dosa kecil itu kalau seandainya dikumpulkan lama-lama jadi, nah Bapak, sedikit dikumpulkan siji loro telu, ya kan? Setelah dikumpulkan lama kelamaan jadi banyak, ya kan? Nabi SAW mengatakan iya muhaqqiratil dzunub, hati-hati kalian, hati-hati dari dosa-dosa yang sering dianggap enteng. Hati-hati. Fa innama masalu muhaqqiratiz dzunubi kamatsali qaumin nazalu bi batni wadin. Permisalannya apa? Dosa-dosa yang dianggap enteng ini. Ada sekelompok orang yang mereka singgah di sebuah lembah. Satu orang datang membawa kayu bakar. Satu orang datang membawa satu-satu. Yang ini bawa satu. Akhirnya kalau dikumpulkan apa Pak? Itu bisa memasak masakan mereka sampai matang. Kalau seandainya cuma satu kayu nggak bisa. Tapi kalau kayunya jumlahnya sampai 100, oh akeh gue Pak, payu didol. Ya kan? Wa inna muhaqqiratil dzunubi, bahwasanya dosa-dosa yang kecil ini yang dianggap remeh, maka yu'khadu biha sahibuha tahlaku. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum orang itu gara-gara dosa kecil itu, maka orang tersebut akan binasa, akan celaka, celaka. Sebagai ulama mengatakan, dan ini dinisbahkan kepada Nabi SAW, tapi sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih. Apa itu? La tanzur ila sigharil ma'siyati, jangan engkau melihat kecilnya maksiat, jangan dilihat, oh ini kecilnya maksiat. Walakin, akan tetapi, undur ila man asaita, lihatlah siapa yang engkau maksiati. Yang engkau maksiati adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar. Walaupun kecil, tolong jangan dianggap kecil. Ini nasihat bersama Pak, karena kita hidup di zaman yang sekarang ini banyak sekali hal yang melalaikan sehingga kita jatuh dalam meremehkan dosa. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Pak. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, dan ini perkataan perlu kita renungkan bersama. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'ada fi asli jabalin." Seorang mukmin itu melihat kalau dia berbuat dosa, dosanya itu perumpamaannya seperti dia duduk di bawah sebuah gunung yang besar. Dan hampir-hampir gunung itu jatuh menimpa orang tersebut. Kira-kira kalau seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, orang takut tidak Pak? Jenengan duduk di sebuah tempat, di sebuah tebing, di pinggir tebing Pak, melihat ke atas itu gunung itu mau jatuh menimpa jenengan. Takut atau tidak kira-kira? Takut. Itu seorang mukmin melihat dosanya seperti itu. Wa innal fajira, dan seorang yang fajir, seorang yang jahat, dalam riwayat lain seorang munafik, yara dzunubahu, dia akan melihat dosanya kadzubabin waqa'a ala anfihi qala biha kadza fatara. Dia akan menilai dosanya seperti lalat yang hinggap di telinganya kemudian diginikan, kemudian lalat itu akan pergi. Enteng sekali. Lalu kan ekor dinginnya langsung lunga Pak nggih. Lah, seperti itu enteng sekali. Dan kita khawatirnya terjatuh dalam kategori yang kedua ini, seorang yang fajir atau seorang yang munafik, dia melihat dosanya itu gampang sekali. Nanti istighfar juga diampuni. Nanti ditobati juga akan diampuni. Mengentengkan sekali. Nanti sholat juga akan diampuni. Ini kita kadang-kadang Pak, bukan harus kadang-kadang, memang harus menuduhkan diri kita itu munafik atau tidak ini. Dan tidak mengapa seorang itu curiga terhadap dirinya, jangan-jangan saya ini munafik. Bahkan ada sebuah kaidah,
Bahwasanya yang aman dari kemunafikan itu khawatir dia munafik, Pak. Dia tidak pernah merasa kalau dirinya munafik, itu dia khawatirnya dia adalah munafik. Umar saja takut kalau dirinya itu munafik, sampai pernah tanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah itu pernah dibisikin Nabi SAW tentang nama-nama daftar orang munafikin. Wahai munafik, wahai Hudzaifah, si A itu munafik, si B itu munafik, si C itu munafik. Hudzaifah pegang dan tidak diberitahu kepada siapapun. Umar bin Khattab sampai tanya, wahai Hudzaifah, apakah Nabi menyebutkan saya dari daftarnya orang munafik? Kata Hudzaifah, tidak. Dan setelah ini saya tidak akan memberitahu siapapun lagi. Ya kan? Ya kan? Kita kadang khawatir, jangan-jangan kita termasuk orang-orang munafik. Kenapa? Selalu aman dari penyakit nifaq. Tandanya apa? Sangat menganggap remeh yang namanya dosa. Baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita menyebutkan bahwasanya dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman khusus terhadap pelakunya. Dosa besar adalah dosa yang ada ancaman khusus terhadap pelakunya. Ancaman itu bisa berupa neraka, bisa berupa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berupa laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berupa adanya hukum had, hukuman yang ditentukan oleh syariat. Ya kan? Bisa berupa ada ancaman tidak masuk surga. Bisa ada ancaman tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari dosa besar. Coba kita mari lihat satu per satu. Yang ada ancaman neraka. Yang ada ancaman neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan cara yang zalim. Anak yatim yang seharusnya dia pelihara, malah hartanya dia makan. Anak yatim itu kaya, Pak, karena dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, tapi hartanya dia makan. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang ini hakikatnya itu sedang memasukkan ke dalam perut mereka sendiri bara api neraka. Wa sayaslauna sa'ira. Mereka ini akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi kalau kita mempunyai anak yatim, menjadi wali dari mereka, kita pamannya atau kita pakdenya atau kita kakaknya, dan kita sudah dewasa, hati-hati itu. Harta anak yatim itu harus dijaga. Itu hartanya dia. Jangan sampai kita ambil, kita nikmati, sementara dia tidak mendapatkan apa-apa dari harta tersebut. Itu jenengan sudah masukkan api neraka ke dalam perut jenengan sendiri. Dan dari sini berarti memakan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Karena ada ancaman wasaya selauna sa'ira, dia atau mereka akan masuk neraka. Kemudian contohnya lagi yang ada ancaman nerakanya, Nabi SAW bersabda, dan ini pasti jenengan sering dengar, Pak Angge, apa itu? Ar-rashi wal murtashi finnari. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap itu akan ada di neraka. Kenapa kita sering mendengar? Karena banyak suap di sekitar kita. Ibadah, Pak. Apalagi kalau musim apa? Musim apa, Pak? Musim tes. Musim coblosan, Pak. Banyak suap, banyak serangan, ya kan? Banyak serangan. Kita sering dengar hadis ini, tapi cara menyampaikannya itu dijadikan bahan candaan, Pak. Jadi seolah-olah ini bukan ancaman keras, padahal ini ancaman keras, Pak. Yang menyebabkan semua kacau itu adanya riswah,
Yang menyebabkan kualitas turun dari sebuah pemerintahan, dari sebuah lembaga, itu adanya riswah, sogok, adanya suap. Sehingga Nabi pantas mengatakan orang yang menyogok untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berhak dia dapatkan, atau yang menerima sogokan, dia menerima, maka dia akan di neraka, ya kan? Ya, suap itu apa? Jangan perlu ketahui Pak. Suap itu adalah pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Jane anu ora lolos CPN Asan. Nggih Pak nggih. Gara-gara bayar piro? 200 yuto. Jadi apa Pak? Lolos. Sebenarnya dia tidak lolos. Gara-gara dia diloloskan, dia menggugurkan orang yang seharusnya lolos. Dolim atau tidak? Nah, seperti ini Pak. Dolim mboten kados niki? Sangat dolim sekali. Sangat dolim sekali. Atau membatalkan sebuah kebenaran. Ada yang terpidana, terdakwa atau yang diadili, dia seharusnya dihukum berapa tahun, gara-gara dia membayar akhirnya dia tidak dihukum. Ini membatalkan kebenaran atau memenangkan suatu urusan dengan cara yang tidak semestinya, ya kan? Ini yang namanya riswah. Tapi sebagian para asatidzah atau ulama menjelaskan, kalau seandainya kita membayar untuk mudah mendapatkan hak kita, maka itu bukan riswah. Ya kan? Sebenarnya itu hak kita Pak, tapi dipersulit. Lah daripada angel tak bayar-bayarlah. Maka itu bukan riswah yang diharamkan. Contohnya apa Pak? Ke WC misalnya gampang Pak, jadi diangel, daripada mumet, waktunya juga susah, tak tuku wae. Ya kan? Baik. Ini yang pertama, ada ancaman neraka. Yang kedua, ada ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulnya. Laknat itu artinya apa Pak? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Padahal kita itu hidup sangat butuh dengan rahmat. Ya kan? Kita salam aja, assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmatnya Allah terlimpah atas dirimu. Dalam duduk di antara dua sujud, kita mengucapkan apa? Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Tapi orang ini mendapatkan doa laknat dari siapa? Dari orang yang paling mustajab dakwahnya, Nabi SAW. Siapa di antara mereka? Pelaku riba. Pelaku riba. Nabi SAW mengatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW melaknat akil riba, orang yang makan harta riba, yang mendapatkan keuntungan dari riba itu. Wa mukilahu, dan orang yang memberi makan riba. Misalkan si A utang kepada si B. Si B ini mengambil keuntungan dari utang tersebut. Akilur ribanya itu si B, mukilahu si A, yang memberi makan kepada si B. Wakatibaihi, dan dua orang yang menulisnya, dan juga dua syahidnya, dan mereka sama dosanya dalam masalah riba. Dilaknat Pak. Jadi orang-orang yang berputar dalam masalah riba itu kena doa laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dapati orang-orang yang dekat dengan pusaran riba itu hidupnya nggak berkah. Gajinya itu besar Pak, tapi utangnya akeh napa mboten? Akeh. Utangnya banyak. Banyak. Di antara mereka hidupnya tidak harmonis. Kenapa? Dosa riba. Kemudian yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala siapa mereka? Orang yang menyambung rambut. Untuk sebuah kecantikan, kadang orang nyambung rambutnya aslinya cendek,
gara-gara mau digulung, kemudian dia panjangkan, disambung rambutnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustausilata. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyambung rambut. Berarti kalau istilah sekarangnya itu tukang salone, Pak, nggih. Tukang salone. Kemudian mustausilah, customernya. Mbah, tolong rambutku disambung akan tambah gede. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Wal wasimata wal mustausimata, orang yang mentato, wanita yang mentato, tukang tatonya. Wal mustausimata, customernya yang minta ditato. Bukan berarti yang laki-laki tidak boleh, bukan berarti yang laki-laki boleh. Tidak, semua tidak boleh. Laki-laki tidak diperbolehkan, wanita juga tidak diperbolehkan untuk mentato. Ya kan? Lu nggak apa Pak nggih, kulit kok ditato? Tato. Main ketoro sangar, ya kan? Tatonya gambarnya kupu-kupu, apa kinjeng. Kemudian yang dilaknat lagi, laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Nabi SAW, la'anallah, mengatakan la'anallahu, semoga Allah melaknat al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal, laki-laki yang menyerupai wanita, yang jalannya dilenggak-lenggokkan, yang bicaranya dibuat-buat, yang berdandan seperti wanita, itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki ya laki-laki, tidak boleh berpenampilan seperti perempuan, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau seandainya ada yang seperti itu, hendaknya dia berusaha untuk menghilangkannya, bukan malah menikmati, bukan malah dibela, ya kan? Dan juga masuk di sini, kalau seandainya ada perlombaan laki-laki kok pakai daster, ya kan? Itu juga dilarang, Pak. Laki-laki pakai daster itu dilarang. Laki-laki pakai gincu itu juga dilarang. Masuk ke dalam hadis ini. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dilaknat juga, contoh-contohnya Pak nggih, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi mengatakan la'anallahu man la'ana walidayhi, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Loh, apakah ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Monggo disimak hadis ini Pak nggih. Inna min akbaril kabairi, sesungguhnya dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa besar yang paling besar apa itu? An yal'ana rajulu walidayhi, seorang itu melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat tanya, heran, wahai Rasulullah, kok bisa ada seorang itu melaknat kedua orang tuanya? Kok bisa? Beliau mengatakan, iya bisa. Ya subbu ar-rajulu ar-rajula. Ada seorang laki-laki atau si A mencela si B. Fayasubu abahu. Kemudian si A ini mencela bapaknya si B. Kurang marem Pak nggih. Wah, dasarnya ini bapakmu ini, disebut-sebutkan nama bapaknya, di bawah nama ibunya. Akhirnya apa? Si B itu gara-gara disebutkan nama bapak sama ibunya juga ikut nyela bapaknya si A dan ibunya si A. Artinya ia tidak langsung menyebabkan nama orang tuanya itu dicoreng-coreng oleh si B ini. Termasuk akbarul kabair. Dan khawatirnya juga Bapak dan Ibu sekalian, seorang anak yang mencoreng nama baik orang tuanya dengan perbuatan-perbuatannya dia, ya kan? Masuk ke dalam hadis ini khawatirnya. Oke. Sekarang yang ketiga, adanya hukuman had di dunia. Adanya hukuman had di dunia. Yang pertama contohnya orang yang berzina. Kalau seandainya ada pemerintahan Islam, ya kan, orang berzina itu kalau seandainya belum menikah dia akan dicambuk 100 kali dan tidak boleh kasihan Pak.
wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kasihan kalau mencambuk saja walaupun dia beker-beker. Nggih, Pak, nggih. Jangan kasihan. Kalau seandainya dia sudah menikah dan dia terbukti berzina dengan persyaratan-persyaratan yang ada, maka dia dirajam, dilempari dengan batu. Itu namanya hukuman had. Dan hukuman had yang sudah ditegakkan di dunia itu menggugurkan dosanya dia kalau di akhirat. Jadi tidak dihukum lagi ketika di akhirat. Ini pertama zina, Pak. Kemudian ada had lagi namanya qadzaf. Qadzaf itu menuduh berzina. Oh, si fulan sudah berzina, si A sudah berzina, si B sudah berzina. Ini, Pak, sekarang itu mudah sekali di masyarakat ngomong seperti ini, Pak. Ini sebenarnya ucapan berbahaya. Menuduh orang lain sudah berzina itu harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? 4 orang laki-laki semua sepakat sudah melihat ada timba masuk sumur. Kalau seandainya 3 orang mengatakan, oh iya sudah melihat, yang keempat kok masih ragu, kayaknya ini guling-gulingan rok, ya kan? Nggak jelas. Akhirnya apa? Dicambuk itu yang menuduh, dicambuk orang yang menuduh. Menuduh seorang berzina itu berat, Pak, bukan perkara yang ringan. Kemudian pencurian, ya kan? Kalau seandainya benar terjadi dan nilainya itu rubu dinar, 1/4 dinar, sekitar 2 juta lah. Dan memang dia ngambilnya di tempat yang tersembunyi, yang memang itu tempat untuk menyimpan barang tersebut, maka dipotong tangannya. Kalau seandainya ngambil uang di atas meja, nggak dipotong tangannya, Pak. Kenapa? Duit iki bukan di atas meja nyimpen, duitnya yang dilimpen, Pak. Nang jero lemari. Apa nang ngisor? Bantal, ya kan? Nah, nek Pak Iqbal ngisor bantal. Tapi kalau seandainya uang di atas meja atau HP neng latar, Pak, nggih. Oke, HP neng latar langsung diambil, itu bukan dipotong tangannya. Nah, maksudnya tangan apa? Tangan itu di pergelangan, bukan dari sini sampai sini, Pak. Pergelangan tangan saja, bukan dari ujung tangan sampai pangkal lengan. Bukan, yang namanya tangan tuh ini, Pak, nggih, telapak tangan sampai sini. Nah, ini berarti mencuri itu hukuman apa? Dosa besar. Hirobah, perampok, begal. Kemudian yang geng motor yang suka membuat onar itu ada hukuman hadnya. Apa itu? Disalib. Perampok, begal itu dibunuh di dalam hukum Islam, disalib. Kenapa? Agar masyarakat itu aman. Mereka adalah orang-orang yang menodai keamanan masyarakat. Minum khamr juga ada hukuman hadnya, dicambuk dan seterusnya. Murtad juga seperti itu, murtad ada hukumannya. Baik. Kemudian berikutnya, termasuk dosa besar itu ketika Nabi SAW secara tegas menyebutkan sebagai dosa besar. Nabi memang menggolongkan ini sebagai dosa besar. Contohnya apa, Pak? Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak saya kasih tahu kepada kalian dosa-dosa yang besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kami jawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, al-isyraku billah, yang pertama berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidaini, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, beliau ketika menyebutkan syirik dan durhaka kepada orang tua, beliau nyantai posisinya, nyandar. Kemudian beliau mengatakan, dengan posisi duduk, setelah nyantai sandaran, beliau duduk. Beliau mengatakan, ala wa qaulu zur, hati-hati kalian dari ucapan dusta. Wa syahadatu zur, hati-hati kalian dari persaksian dusta. Ala wa qaulu zur, hati-hati kalian dari perkataan dusta. Beliau mengulangi terus
Sampai para sahabat batin, Pak, para sahabat batin, seandainya Nabi diam, karena beliau ulang-ulang terus. Berarti apa, Pak? Persaksian palsu, persaksian dusta itu termasuk dosa besar. Kenapa? Bisa mencelakakan orang, bahkan lebih kejam dibandingkan mukul. Gara-gara persaksian palsu orang bisa dihukum mati, Pak. Gara-gara persaksian palsu orang bisa dihukum seumur hidup. Gara-gara persaksian palsu orang bisa dipenjara dengan jangka waktu yang lama dan seterusnya. Makanya persaksian palsu itu termasuk dosa besar. Dan semakin besar akibatnya dari sebuah persaksian palsu ini, semakin besar pula dosa persaksian tersebut. Ini lagi. Baik. Lah, apakah dosa besar dapat terhapus dengan amal kebaikan? Kan kita punya kaidah bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan. Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Tapi apakah dosa besar itu bisa terhapus dengan kebaikan atau tidak? Salat, ya kan, Nabi mengatakan as-shalawatul khams, salat 5 waktu, kemudian puasa, haji, itu bisa menghapus kesalahan. Apakah bisa? Di sana ada kesepakatan. Para ulama bersepakat bahwa dosa-dosa kecil yang bukan termasuk dosa besar itu bisa dihapus dengan sholat 5 waktu, bisa dengan puasa, haji, menunaikan berbagai macam kewajiban dan amal-amal kebaikan lainnya, Pak. Dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan ini berlaku selama orang itu masih hidup. Adapun apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki dosa besar, maka urusannya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan ampuni, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengazabnya. Jadi kalau seandainya orang meninggal, Pak, dia belum taubat, Kalau taubat sepakat, kalau seandainya pelaku dosa besar dia taubat, maka ulama sepakat dia tidak akan diazab karena taubat itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi masalahnya banyak orang meninggal dia belum taubat dari perzinahan, dia masih kecanduan khamr, dia masih kecanduan judi online, ya kan? Ini kembali ke masyiatullah. Masyiatullah itu apa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Allah akan ampuni dia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Allah akan azab dia. Dan kedua-duanya ini ada contohnya. Ada yang Allah ampuni, ada yang Allah azab. Nanti saya akan sebutkan hadisnya kalau waktunya cukup. Kalau tidak ya pertemuan datang. Baik. Lah di sana ada titik perselisihan. Kalau seandainya titik perselisihan tentang apakah dosa besar itu terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Di sana ada 3 pendapat. Saya bawakan Pak Anggi 3 pendapat ini untuk sebagai gambaran pada kita bahwa kita tidak boleh meremehkan dosa besar ini. Yang pertama, amal-amal soleh itu hanya menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak akan terhapus sampai dia bertobat, ya kan? Dan tobatnya itu harus benar, memenuhi syarat taubat. Syarat taubatnya itu ada 4. Yang pertama, dia harus meninggalkan dosa yang dia lakukan. Syarat taubat yang kedua, dia harus menyesali perbuatannya, bukan malah berbangga dengan perbuatannya. Yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak kembali berbuat dosa itu. Yang keempat, dia mengembalikan hak orang lain yang pernah dia ambil secara zalim.
Itu kalau seandainya dosanya berkaitan dengan anak Adam, dia kembalikan sebagai bentuk kesempurnaan taubat. Ini pendapat yang pertama. Apa tadi, Pak? Amal soleh itu hanya bisa menghapus dosa kecil. Dosa besar apa? Butuh taubat. Dan taubatnya bisa menghapus ketika taubatnya benar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, amal-amal soleh dapat menghapus seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan ini ada ulama yang berpendapat seperti ini. Contohnya adalah Ibnul Munzir. Ibnul Munzir itu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Yang kedua Ibnu Hazm, beliau ulama besar dari mazhab Zahiri. Ya kan? Berpendapat bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus sampai dosa besar. Ada ulama sekarang, ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Albani dan Syekh Ahmad Al-Banna. Syekh Ahmad Al-Banna. Pendapat yang ketiga, Pak. Ini mudah-mudahan yang kuat ada. Pendapat yang ketiga. Amal-amal soleh yang sangat besar nilainya dan dilakukan dengan keikhlasan yang luar biasa, itu terkadang bisa menghapus dosa besar. Tapi kalau amal soleh biasa, ringan, tidak bisa menghapus dosa besar. Ya kan? Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 3 ulama besar yang memilih pendapat ini. Apa tadi, Pak? Amal soleh yang dilakukan secara benar-benar ikhlas dan nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghapus dosa besar. Baik. Kita kembali ke permasalahan tadi. Jadi ini permasalahan akidah. Apa itu, Pak? Bagaimana nasib pelaku dosa besar di akhirat kelak? Apakah kita langsung cap sebagai penghuni neraka orang yang mati kendat misalkan? Kendat kan dosa besar, Pak, nggih. Orang bunuh diri itu dosa besar, Pak. Nabi mengancam barang siapa yang bunuh diri karena minum racun, maka dia kelak akan minum racun terus di nerakanya Allah. Ada ancaman neraka. Barang siapa bunuh diri dengan menggunakan besi, dia tusukkan ke perutnya, dia akan nusuk-nusuk perutnya terus. Kelak di hari kiamat, itu dosa besar. Apa ketika kita melihat orang yang mati kendat, orang mati nengguk racun, orang mati berzina, apakah langsung kita mengatakan, gue calon penghuni neraka? Apakah seperti itu? Jawabannya tidak boleh seperti itu, Pak. Kita boleh khawatir, jangan-jangan dia nanti masuk neraka. Boleh khawatir, tapi memastikan dia sebagai masuk neraka tidak boleh. Memastikan dia sebagai masuk neraka, jawabannya tidak diperbolehkan. Tapi kita khawatir. Sebagaimana kalau seandainya kita melihat orang sedang sujud, dia meninggal. Sedang membaca Al-Quran, dia meninggal. Kita tidak boleh serta-merta langsung mengatakan, si fulan insya Allah ini akan jadi penduduk surga. Ini jelas ahlu surga. Tidak boleh seperti itu. Tapi bolehnya kita mengatakan semoga. Kita punya harapan besar dia menjadi ahlu surga. Tapi memastikan tidak diperbolehkan. Kita hanya memastikan orang-orang yang ada dalilnya secara khusus dia masuk surga. Adapun yang tidak ada dalilnya, kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dia menjadi penghuni surga. Terus dulu, Pak, nggih? Jelas. Baik, sudah azan cepat sekali. Bismillah.
Baik. Saya lanjutkan sebentar Pak G. Betul apa? Pak Yusuf, betul apa Pak? Sedikit ya. Pelaku dosa besar besok di akhirat, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Satu kemungkinan Pak G. Kemungkinan yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan azab dia. Kemudian setelah itu baru dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya ada contohnya. Contoh orang yang diazab, contoh orang yang diazab gara-gara dosa besar. Nabi SAW pernah mengatakan, "Udibat imra'atun fi hirratin sajanatha." Ada seorang perempuan, dia disiksa gara-gara mengurung seekor kucing. Nah, ini dalil pecinta kucing Pak nggih. Ada seorang perempuan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia mengurung seekor kucing sampai mati. Berarti ini dosa besar dan Allah tidak ampuni dia. Buktinya apa? Allah azab dia untuk membersihkan dosa ini. Ada yang diampuni juga. Ada seorang, Nabi SAW pernah menceritakan, dan ini dikenal dengan hadis bitokoh Pak. Ada hadis bitokoh, hadis kartu. Hadis kartu apa itu? Ada seorang yang dia besok di hari kiamat dibentangkan 99 catatan amalan dan semuanya berisi keburukan-keburukan. 99 catatan keburukan. Kira-kira di dalamnya ada dosa besar atau tidak Pak kira-kira? Ada pasti. Kemudian dia menyangka bahwa dia akan celaka dengan itu. Dia akan binasa dengan itu. Kemudian didatangkan satu kartu isinya kalimat la ilaha illallah, ditimbang yang 99 catatan itu ditaruh di satu timbangan, yang kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lainnya. Begitu kalimat la ilaha illallah ditaruh, iki langsung jomplang, bes, dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua contoh tadi ada semuanya, dan kita kalau ada 50-50 seperti ini berhak khawatir apa mboten? Khawatir. Ini kan khawatir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita pertemuan mendatang masuk ke dosa besar yang pertama, yaitu perbuatan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sudah adzan, insyaallah kalau seandainya ada pertanyaan monggo ditanyakan di pertemuan datang. Saya akhiri pengajian kita kali ini dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.